Knowledge Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas. Halo Perbanas Peeps. Halo. Ketemu lagi sama gue Niki. Gue Gilman. Dan spesial hari ini kita akan kedatangan narasumber kita. Yoe. Dengan Kak siapa, boleh perkenalkan diri dulu? Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Azhari, bisa dipanggil Azhar. Oke, Kak Azhar ya. Hari ini gimana Kak perjalanan ke sini tadi? Lumayan. Kemacetan. Kemacetan Jakarta ya. Karena kita Seperti biasa. pulang kerja, Betul. pas banget lagi padat-padatnya. Padat banget. Tapi Tapi kita chill, harus on cam ya, harus on cam ya. Harus tetap tegar. Tegar. Tapi chill aja ya Kak. Chill Santai aja. kan Santai. tetap. Oke, jadi Apa tuh? gimana Man? Kita mau bertanya Kak Azhar ini. Betul. Itu siapa sih gitu? Boleh Kak? Oke, aku kemarin kuliah di S1 Ekstensi Manajemen Perbanas 2020, Oke. lulus di 2022. Wes. Oh, kalau ekstensi itu emang lebih. Iya, 20 Cepet. bulan kemarin cepet. 20 bulan Iya, tuh. ekstensi. Ekstensi di Perbanas guys. Secepat langsung itu lulus. ternyata. Oh gitu. Padahal kita masuknya bareng. Cuma Oh iya, Iya benar. 2020 juga. 2020. Cuman bedanya kita reguler. Kakak ekstensi gitu. Iya, jadi benar. lebih cepet gitu kan. Betul. Kenapa sih Kak milih Perbanas gitu? Dari sekian banyak kan ada nih program ekstensi di kampus-kampus lain gitu. Oke, kemarin pertimbangannya adalah pertama dari jurusan ya. Oke. Jurusan itu kemarin pilih S1 manajemen Mm-mm. karena di sini akreditasi juga udah A Oke. dan jarak dari kantor ke Bianes dekat. Jadi kayak Dekat. Perbanas. Betul. Pusat kota nggak sih? Pusat Man? Gokil. Nah. Ini mau ke- Jaksel kan. Mau kemana-mana udah pasti tinggal Dekat. belok aja, belok Iya. aja. Bener-bener. Jadi kayak kalau habis ngantor, kuliah malam atau mau langsung cabut mending gampang Gampang. gitu. Yoi. Atau nggak mau bimbingan, Bu? Saya mau bimbingan di sini, asik kali ya, Bu. Langsung ya. Langsung. Tapi selama ini ya bimbingan mah di itu kali ya Kak, di kampus aja gitu. Iya, Dulu waktu di kampus. Tapi pernah di sekitaran kampus juga kayak di Hmm. Setiabudi atau di kafe-kafe dulu. Tuh kan enak Jaksel. tuh. Enak. Culture banget nih. Lihat-lihat culture banget kita. Jaksel banget ya. Aduh, tapi nih Man, denger-dengar kan udah lulus ya, udah lulus Iya. ekstensi. Ekstensi 2022. Terus aku taunya nih kakak dapat beasiswa LPDP gitu. Kan jarang banget ya Man, kita kayak wah kuliah Perbanas tiba-tiba bisa LPDP tuh gimana ceritanya gitu. Kayak menarik Ceritanya, banget gitu. kurang lebih memang kemarin di awal dari pas daftar ekstensi S1 juga Mm-mm. udah langsung kepikiran tuh agak Oh, ambi gitu. oke. Oh pengen S2 nih lanjutnya di luar negeri gitu kan. Mm-mm. Apa nih kemungkinan yang bisa membawa kita kuliah di luar negeri? Oke. Beasiswa dong. Betul. Ada duit ya. Betul. Duit dari mana tuh? Kita anak-anak Gitu yang kan. mencari peluang ya. Peluang, Betul. kan. Terus Setuju. kayak cari-cari beasiswa, mulai riset juga tuh dari 2020-an. Oke. Kayak sambil kuliah ekstensi, terus kira-kira habis manajemen, kira-kira kuliahnya nanti S2 apa, jurusan apa, Betul. dengan background pekerjaan saat ini. Nah. Kebetulan saat ini kan bekerja di Kementerian Keuangan ya, Mm-mm. di BKF, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Oke. ngambil S1 manajemen, kira-kira S2 nanti apa, jadi kayak udah mulai sambil riset tuh. Oke. Oh ada, ketemulah LPDP, jadi salah satu beasiswa yang menurut saya paling generous, jadi semuanya di cover sama Pemerintah LPDP, ya sama pemerintah PDP. Indonesia. Oke. Jadi makanya mulai tertarik gitu ya buat ke luar negeri. buat luar negeri. Tapi itu gak sih, setahu aku kan susah banget ya Man, kayak kita mau biasa tuh teman-teman aku standarnya pada nyari S1-nya gitu. Itu aja kayak syaratnya Lumayan. susah sekali. Nah, kalau ya kan, bukan lumayan lagi gak sih? Kayak Iya sih. wow, susah banget gitu. Nah, Iya, kalau iya. S2 ada perbedaan kah apa malah lebih susah nih? Karena kan stratanya lebih tinggi. Kita Iya. taunya kan S2. Iya. Ada gak sih Kak syarat-syarat khusus Kemarin atau biasanya kalau di LPDP itu buat S2 sama S3 ya, oke. baik di dalam negeri ataupun di luar negeri itu Mm-mm. bisa. Nah terus kemarin memang syaratnya itu biasanya untuk yang S2 Mm-mm. itu ada kayak syarat bahasa Inggris tuh, IELTS atau TOEFL. TOEFL. Oh, Nah, oke. kemarin ngambil IELTS minimal buat di LPDP tuh kayak di skor Uh-uh. 6,5 gitu. Jadi kayak Wah, lumayan. Minimal. 6,5. Itu minimal tuh, Minimal. 6,5 tuh. Oke. Out of 9 ya, maksudnya 9 kan, 6,5 rata-rata. Oke. Terus ya punya track record pengalaman Mm-mm. pekerjaan gitu kan. Oke, harus sudah kayak kerja Udah dulu. kerja beberapa tahun dulu, karena biasanya dari kampus pun punya persyaratan itu, jadi kayak punya pengalaman kerja apa sih gitu, dan kira-kira menemukan masalah apa tuh di negara tersebut dan mau mencari solusi apa Di setelah luar. kuliah. Oh, tuh.
guys persiapkan tuh ya Dari mau sekarang. dengerin ya dari sekarang. Bahasa Inggris harus tetap. Iya, number one. Iya. Bener sih. Sebenarnya Selain kayak bahasa kalau kita kita. udah bahasa Inggris bisa itu kayak kemana-mana lebih Lebih- mudah nggak sih betul, kak lebih ya mudah, kan? Kayak Karena punya satu syarat tiket iya di nih awal benar tiket golden khusus, ticket golden guys. ticket. Gitu. Makanya dari SMP harus SD malah ya SD. ada bahasa Inggris ya. Iya betul, dari SD udah ada bahasa Udah Inggris. bahasa Iya. Inggris. Iya. Tuh kepake guys. Kepake. Udah gede tuh kepake. Apalagi ntar ya 2026 sampai 2030 Kenapa tuh? kayaknya udah nggak ada bahasa-bahasa yang nggak jelas Gen Z. Hilang ya. ya. Gen Z Iya, campuran tuh Iya. pasti ada tuh. Bener-bener. At least gitu. Siapa dulu nih? At least. At least maksudnya gitu. Kayak beda. bahasa-bahasa Gen Z tuh Bahasa-bahasa gitu, Gen Z Kak. gitu. Betul. Si tiba-tiba ada at least, Iya. ada kayak ya campuran Inggris Indo. Bilingual ya. Ya. Betul. Nah, itu kayak kepake juga karena kita di zaman sekarang kan Mhm. dengan era teknologi, anak-anak zaman sekarang simple main games Yes, Benar. betul. bahasa Inggris Udah pakai bahasa Betul. semua, Inggris. instructionnya, Mhm. terus nonton Netflix gitu kan. Iya. Let's say minimal bahasa Inggris Iya, kan. Jadi kayak benar-benar, udah benar. mulai terinfluence bagus sih. Jadi Bagus sih, iya ya. Kebanyakan ya kita tahu Inggris tuh ya udah kayak Benar. seberjalannya kegiatan Sambil sehari-hari jalan. sebenarnya. Sampai iya. bahkan komentator timnas saja sekarang penontonnya pengennya pakai bahasa Inggris Iya. daripada bahasa Indonesia. Bener-bener. Iya, iya, iya. Iya sih, karena menunjang banget gitu. Betul. Benar-benar. Tapi dari yang tadi, kan tadi udah tahu nih persiapannya harus kayak TOEFL gitu-gitu Mm-mm. minimal. Nanti sesi tahap selanjutnya, apalagi misalnya kita Oke. udah ngumpulin berkas gitu-gitu Iya, tuh iya, iya. Kak. Jadi kalau di LPDP sendiri kemarin Hmm. tahapannya tuh ada 3 tuh. Oke. Jadi emang kalau buat masalah persiapan mau nggak mau kan kita tiap fase atau tiap tahapannya memang fokus mempersiapkan itu ya. Ya. Oke. Jadi tahapan pertama itu administrasi. Hmm. Jelas ya tadi dokumen. Tadi tuh dokumen Iya, semua lah. semua dilengkapin dan otentik. Jadi kadang beberapa ada Oke. yang mungkin memalsukan Oh. sertifikasi bahasa Hmm, Inggris atau ijazah dan sebagainya itu akan ketahuan juga. Mau ketahuan Jadi men. lengkap dan Ya otentik. makanya lu jangan joki mulu mah. Ketahuan kan, panik kan kali ya tuh. Panik nggak tuh? Panik. Jadi kayak hati-hati Iya, dari harus sekarang belum asli ya, asli. real. Itu juga ntar makanya ketahuan pasti. Mm-mm. Habis itu tahap 2 ya. Ya, tahap kedua. duanya setelah administrasi lulus itu ada yang namanya TBS, tes bakat skolastik. Kalau Oke. kayak di kita kayak TPA aja gitu. Oh TPA Hmm. ya. Dan durasinya kayaknya memang sangat singkat. Jadi kayak kalau bisa ngerjain satu soal 1 menit. Jadi bener-bener kayak Wow. berpacu dengan waktu. Waktu. Bermaksud dengan waktu, bukan melodi ya guys, Melodi. waktu ini. Iya, iya kayak bener-bener tuh di situ. Dan ada passing grade-nya. Wah, Jadi kalau berapa nggak tuh? salah passing grade-nya sekitar waktu itu berapa ya? 150 kalau nggak salah ya. Oke. Dari 300 kalau nggak salah. Nanti bisa di cross check lagi. kurang Bisa lebih. dicek lagi gitu Ya, kurang lebih jelasnya. segitu ya. Kayak separuhnya lah minimal separuhnya. udah dapat tuh lolos. Oke, tapi ada ini nggak kayak misalnya kalau kita isi salah kan kalau stand gitu Oh tuh. enggak. Isi salah pengurangan, ini enggak. Jadi kayak diisi semua aja. Oke. Iya. Jadi diisi Karena semua siapa aja. tahu yang asal bener gitu kan kayak wah Tapi kan jangan ngasal juga enggak. dong. Kan misalnya kita udah buntu banget, lebih Oh, iya baik benar. isi aja gitu. Apa hitung Mas. kancing, hitung kancing. B C O C nih. Benar, Iya. ya. Hitung Kacau kancing. sih, kacau sih. Nah, terus apa lagi tuh Kak? Habis itu. Udah lulus nih tahap 2 ceritanya tahap terakhir. Nah, apa tuh Ada terakhir? wawancara atau interview. Hmm. Nah di sini yang bisa dibilang agak tricky karena Oke. kebanyakan dari pelamar beasiswa LPDP khususnya itu memang banyak gagal di interview. Interviewnya. Kita nggak tahu kesalahannya di mana atau kekurangannya di mana, tapi pun itu ada passing grade-nya. Oke. Jadi kita pun nggak tahu passing grade, let's say kemarin sekitar 935, Tinggi. kita nggak tahu maksimalnya berapa Hmm. dan bagaimana mendapatkan 935 tuh seberapa Iya, banyak kita gitu ya, nggak tahu. ngerti-ngerti. Nah di situ ada 3 panelis Hmm. wawancara. Wow. Jadi yang pertama orang LPDP-nya, yang Mhm. kedua akademisi, Oke. dan ketiga psikolog. Nah tapi Oh. mereka biasanya pakai nama samaran, Mm-mm. ya tidak memperkenalkan diri juga. Jadi kita harus bisa menebak kira-kira mereka ini siapa. Siapa? Itu online. Itu online. Oh, online. Oke. Iya. Wah, lebih susah nebaknya. Betul. Susah. Dan pas interview itu memang karena online, jadi kita sebisa mungkin steril juga. Jadi ketika memulai interview, Heeh. jadi kayak laptop kita diminta diputerin 360 derajat. Oke, oke. Even Ujian ya? Iya. karena online ya. Online, Ke atas dicek. dan ke bawah juga aja. Oh nggak ada orang dan nggak ada Nggak ada contekan. contekan. Jadi kayak aman nih baru Hmm. mulai. Nah, dari situ Gitu. pertanyaan-pertanyaannya kan memang seputar beasiswa LPDP ya. Mm-mm. Dimulai dari perjalanan pendidikan kita, karir Oke. kita, sampai kenapa sih mau ambil beasiswa LPDP ini dan ya. pilihan kampus yang kita mau gitu. Jadi kayak Hmm. lebih banyak diskusi di situ. Termasuk
termasuk Oke. membahas esai yang kita bikin. Jadi di awal itu administrasi pertama Heeh. kita sudah submit esai Di yang tadi dokumen tuh, dokumen berkas-berkas. itu Oke. 2000 kata tentang kita Wow. kontribusi ke Indonesia itu mau ngapain sih gitu. Oke. Oh, setelah abis program LPDP ini. Betul, sebagai Ah. LPDP kuliah di luar atau di dalam negeri pun bisa, Mm-mm. terus balik lagi mau ngapain itu akan dibahas Mm-mm. sama interviewernya. Oke. Oh, jadi sebenarnya pertanyaan seputar esai yang telah kita bikin Betul. sama perjalanan karir Karir atau kita. apa aja nih Iya. gitu sebelum-sebelumnya. Wah, aku kira pertanyaan ya materi lagi yang susah gitu, Kak. Iya, bisa dibilang Ada juga materinya lebih ke substansi isu yang kita angkat ya. Hmm. Kayak isu yang kamu angkat misalnya di PNS atau Oke. saya di Kementerian Keuangan di Badan Kebijakan Fiskal. Kemarin saya mengangkat tentang UMKM dan fintech. Zaman sekarang kan Oke, teknologi ya. penting Penting banget. banget. Kira-kira untuk memajukan UMKM Indonesia seberapa Apa nih? berfungsi nih fintech kita di Fintech. Indonesia untuk memajukan UMKM gitu sih. Ih, keren banget. Gimana Agak Mas, lumayan, tertarik kalau agak kayak lagi Iya, ngajar ya. Berasa di Ngobrol. dengerin Iya, dosen iya, gitu iya. kita. Santai aja ya. Iya, santai-santai. Oh gitu ya, tapi Iya. iya sih tricky sih Kak. Karena kan Betul. kadang esai itu ya seberapa kita bisa ngomongnya Yes, gitu-gitunya Dan kan. kalau tips dari aku pribadi, Nah, apa tuh? dimulai dari lingkungan sekitar kita aja memang. Kayak kita resah nih, gelisah. Ada masalah apa ya di sekitar kita gitu. Dari melihat masalah itu, kira-kira udah ada solusinya belum sih? Apakah solusi di Oke. Indonesia ini sudah diimplementasikan dengan baik Atau atau belum? Oke. Atau kita kira-kira butuh sesuatu nggak? Jadi kayak ada gap yang pengen kita isi Mm-mm. dari situasi status quo sekarang sama nanti akan kita capai ke Capai depannya. apa? Kita butuh tadi tuh butuh ilmu, butuh skill, sama butuh pengalaman ketika kita mungkin setelah studi lebih lanjut. Oke, bener-bener. Jadi sebenarnya pilih dari yang paling relate dulu ya. Betul, Jadi dari- kita ngangkatnya enak gitu. Karena enak, jadi nggak usah jauh-jauh banget. Lihat sekitaran kita, Bener. lihat dampaknya juga apakah masih dampak mungkin regional gitu atau mungkin udah dampak nasional. Itu lebih baik lagi. Tapi dengan adanya fintech sekarang lagi. Kayak materi kuliah nih. Kuliah nih. Oh, skripsinya nih. Iya nih, mau sekalian mana? apa mana? Next season kali. Gimana? Apa ya, gua nggak terlalu bisa bahasa Inggris lagi, gimana ya sarannya? Saran untuk wawancara dengan Iya. itu. Oke, jadi kemarin pun Oke. untuk interview sendiri, kan tadi ada beasiswa LPDP untuk dalam negeri atau Luar, dalam negeri kita. Itu kita tidak tahu bahwa interviewer dari 3 tersebut apakah full bahasa Inggris atau mix, ada yang bahasa Inggris, ada yang Indonesia, ada full Indonesia. Oh gitu. Nah, jadi kita memang tidak tahu, terserah si pewawancara. Pada saat saya ada 3 itu, di awal bahasa Inggris tuh full perkenalan, terus interview pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Inggris, terus yang kedua kayak udah bahasa Inggrisnya bagus nih, oke, gitu. Oh gitu. Jadi kalau udah bagus di awal, dia ngerasa kayak udah cukup kita bahasa Indonesia aja kayak oke. Gitu. Wow. Ya apa juga gitu. Di interview kedua, karena aku merasa beliau adalah akademisi, jadi mungkin beliau pun pengen ngobrol lebih dalam tentang Indonesia dalam bahasa Indonesia, mungkin biar beliau lebih nyaman dan penyampaian kita sama-sama tersampaikan. Enak nih. Mungkin ada kayak klausa-klausa atau term-term yang mungkin tidak difamiliarisasi kalau dalam bahasa Inggris. Terus di closing itu psikolognya campur tuh kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris sesuai tadi keinginan beliau gitu. Dan agak tricky menurut saya di psikolog ini biasanya beliau-beliau ini memantik emosi kita. Jadi kadang beberapa yang diwawancara tuh bisa sampai nangis. Dia ngetes juga jiwa, raga gitu ya. Emosi kita nih semua stabil gak sih gitu. Ketika dikulik terus deh, digali tentang emosi-emosi kita gitu. Oh gitu. Terus di akhir sebisa mungkin tadi di awal kan kita kayak opening statement ya, kayak kasih impresi baik lah di awal gitu kan. First impression matters ya. Terus kayak di final aku juga ngasih closing statement, jadi kayak kesimpulan apa sih gitu. Itu pun tricky, kadang pewawancara infonya ada yang ngasih kesempatan itu, ada yang kayak pengen langsung nutup, tapi at that moment kayak aku bilang, izin Bapak Ibu saya pengen closing statement 1 menit aja, kasih aja gitu. Dan itu menurutku impresi terakhir yang kayak membuat kita yakin bahwa kita bisa lulus atau enggak nih kayak gitu. Kita bisa meyakinkan diri wawancara. Iya. Sebenarnya kayak ya kita udah paham topiknya gini-gini, kayak ya ibu harus kayak make sense nih nerima kita karena apa ABC gitu ya, mungkin kan closingannya. Sum up gitu.
Aja sih Bener paling. sih, itu kayak jadi nilai plus sih Kak menurut aku. Karena kan biasanya orang ya udah merasa kayak udah tegang di Cukup. awal atau Iya, apa gitu, kan. gitu, betul, Jadi betul. kayak wah udahan tuh yang dia nanti-nanti gitu. Iya, Tapi iya, justru kakak kayaknya enak banget ya udah enjoy, Enjoy. santai. Iya, iya. Kayak udah emang pahamin banget isunya nih gitu. Enak Alhamdulillahnya banget tadi ya, nah. jadi kayak ngobrol kayak Kayak kita ngobrol aja aja gini. jadinya. Di awal perkenalan kan juga halo gitu, jadi kayak wawancaranya kayak asik nih. Asik ya. Yang ibu-ibu ya, terus Bener-bener yang bener. dua laki-laki, bawa bapak yang satu ibu-ibu, beliau yang opening tuh, jadi kayak kayak akan cair nih. Bener-bener. Sugesti dulu di awal ya, Iya. padahal udah tegang juga. Emang. Karena pada saat itu sesi saya tuh habis lebaran juga, kayak tahun lalu banget, habis lebaran. Terus kayak sesi pertama di pagi jam 7 orang pertama. Yang Wow. which is kayak harus well prepare. Bener-bener. Harus nggak boleh muka ngantuk. Seger yuk, seger gitu. Yuk bisa yuk. Kayak lapar juga kayak di skip aja Iya, nih, iya. sarapan roti aja kayak gak bisa nih sarapan berat. Iya, yang penting standby dulu nih gitu. Dan Bener-bener. sejam nih, terus kayak belum di sign masuk, makin deg-degan kan. Terus Pasti. kayak katanya sempat ada trouble atau makin deg-degan kan. Bismillah aja deh. Kayak in between kayak masih belum ready, tiba-tiba udah dimasukin. Oh gitu. Kayak harus siap-siap gini nih gitu. Wah. Itu kayak bener-bener kayak nggak tahu nih kapan dimasukin, karena udah tunggu sejam ternyata kayak udah sambil ngapa-ngapain dulu kan. Oh karena trouble tadi ya dikasih tahu Iya, awalnya. kayak sambil ngabisin minum kayak apa gitu, jadi kayak belum ready banget, jadi kayak, malah jadi kayak apa nih udah masuk gitu kan. Cuman mungkin dengan mental kakak yang udah ready Iya, buat siap. wawancara Iya, dan iya. emang udah gua aja deh yang bisa gitu. Betul. Keren Jadi sih. ya God bless aja Ya, gitu. betul. Dan alhamdulillahnya lancar gitu Alhamdulillah kan. lancar. Satu tips lagi, memang kemarin persiapan tadi kan tahap 1 udah ya, tahap Oke. 2. Nah tahap interview ini pun aku kemarin dimulai dari balik lagi riset esai yang aku bikin, di review ulang, Lebih ngulik lagi ngulik mungkin lagi, ya. terus diskusi sama awardee LPDP sebelumnya. Jadi Oke. tanya-tanya nih tips dari kemarin itu apa aja yang ditanya, terus trik-triknya apa gitu, terus gimana cara menghadapi dalam kurang lebih 1 jam kita interview. Lumayan ya. 1 jam lumayan banget ya. Lumayan terasa. banget. Panjang Kayak wah banget. tolong nih. Tolong. Udah keroncongan nih udah. Baru roti nih, baru roti nih gitu. Karena roti yang kayak kotak doang. Iya dong. Iya. Aduh. Yang kayak 6.000 Iya, gitu iya, lah iya. ya. Kayak udah gitu. Terus mock up interview. Jadi kayak aku ketika minta saran sama senior-senior atau Catet awardee, tuh, catet, terus minta mock up latihan kayak gini. Jadi minta mereka untuk nginterview aku. Jadi kayak di Oke. situ mempersiapkan mental dan kira-kira 1 jam itu seperti apa. Dan alhamdulillah aku punya orang-orang yang baik juga yang mau Iya, alhamdulillah membantu interview banget. dari situ. Jadi kayak mungkin dari situ udah terbiasa tuh. Dan aku punya quotes, memang kalau gagal mempersiapkan berarti kita mempersiapkan gagal. Bener sih, gila keren banget. Boleh nanti ditulis di sini ya gitu. Klip Highlight. TikTok Iya, ya, klip TikTok. TikTok. Bener sih, karena maksudnya kayak ya kita harus ya sungguh-sungguh dari persiapan. Betul. Kalau mau ya sukses gitu kan, mau nggak Iya. mau di wawancaranya gitu. Tapi Kak, berapa lama sih sebenarnya kayak mempersiapannya? Ya, ini aku yang kepo itu. Karena kan kadang kita selalu kayak ya gimana ya man, ngelur-ngelur waktu atau Betul, kayak itu susah ah, banget ya sih. udah deh ntar aja Iya, gitu. iya, setuju. Itu biar bisa kayak Kakak. Kira-kira Gimana ya? kapan nih gitu? Iya. Berapa lama? Mungkin nih sekalian apa ya, cerita ke belakang Iya, ya. Jadi boleh. kayak story time kemarin memang awal banget kita mau melakukan sesuatu lah, pengen punya mimpi besar gitu kan, goals yang kayak nggak mungkin gitu kan. Yakin lu mau ngambil itu Iya. gitu kan, kayak berawal dari niat sih memang semua itu ya. Benar. Niat, kayak balik lagi why-nya apa gitu, why S2, why abroad gitu, kayak why misalnya top uni gitu kan. Kayak dari situ ya udah niatnya memang balik lagi kayak pengen punya personal dan profesional growth ke depannya dan bisa berdampak buat Indonesia lah khususnya, kayak gitu, sesuai dengan nilai-nilai LPDP. LPDP banget ya. Selanjutnya ya. Gitu ya. Buat Oke, S3 oke. ya. Tolong pihak LPDP bisa di highlight Di-highlight. lihat Nah, itu dia. Tetap sampai sekarang nilai-nilai kok. LPDP dijaga ya. Benar. Jadi kayak belajar untuk memberikan dampak sosial gitu. Yes. Kece banget ya. Nah dari situ memang yang sulit adalah satu lagi memang konsistensi, menjaga semangat dan fokus kita sih, itu bener. Oke. Jadi aku dari situ bikin manajemen waktu dengan kayak kurang Schedule lebih kali ya. schedule. Jadi dari kayak setahun setengah mungkin kurang lebih ke belakang tuh udah kayak tadi riset dari LPDP, riset kampus, dan mulai persiapan bahasa Inggris, IELTS, persiapan JRI buat di kampus Amerika. Itu memang kayak sehari nih, let's say kan kita 24 jam ya. Tapi kayak misalnya udah kerja tuh nyampe rumah gitu, nyampe kosan biasanya
capek. Itu Sepakat, dia, kan? sepakat kita semua. Kalau enggak ya udah rebahan, tapi introvert, extrovert ya udah paling hangout sama temen, Iya. ngabisin waktu misalnya hobi gitu kan, sport and activity lainnya, atau ya udah gabut-gabutan aja gitu kan. Nah pilihannya adalah ya udah di 24 jam kayak aku nge-breakdown lagi nih. Oke. Let's say udah kerja dari jam 8 ke jam 5, pulang istirahat ngapa-ngapain, malam sebenarnya masih ada waktu kan jadi Iya belajar. sebenarnya. Nah kemarin memang komitmen sendiri ya bisa dibilang agak ambi tapi it works ya. Jadi kayak kemarin pagi-pagi tuh kayak bangun subuh 2 jam belajar, Oke. pulang kantor kurang lebih mungkin 4 jam belajar, rutinitas seperti itu. Jadi kayak memang harus bisa komitmen untuk punya waktu. Jadi kayak kalau kita nggak mau meluangkan waktu, ya nggak akan ada waktu kan Iya, gitu. betul-betul. Kayak ada aja alasannya, ada aja eksekusi. Jadi kayak memang dari niat, terus kayak ngeluangin waktu tadi tuh kayak misalnya pagi buat bahasa Inggris nih, misalnya persiapan IELTS, gue misalnya pagi harus reading dulu deh, reading sejam. Bisa nih sejam 2 jam Iya, gitu, reading tetap harus sejam, disempetin. setengah jamnya listening, terus misalnya malam buat speaking sama buat writing. Jadi kayak tiap hari 4 skill itu benar-benar diasah tuh bahasa Inggris. Terus persiapan LPDP lainnya kayak tadi TBS itu soal-soal TPH-nya juga diasah terus, latihan bareng teman-teman. Jadi kayak dari situ sih mungkin punya support system ya. Jadi kayak kadang kalau sendiri aduh lagi males kan, demot kan, ya udah rebahan. Tapi kayak misalnya ada grup nih kayak yuk belajar, mau nggak mau kan belajar gitu, karena masa dia doang ngerajin gue sirik agak masih Sirik. ada. kalau itu siriknya Sirik dan bagus. Ami. Iya, itu sirik yang harus kita contoh Man Sirik sebenarnya Man. positif, Iya, sirik positif. sirik positif. Tapi berarti emang itu teman-teman kakak yang mau ini apa kakak nyari gitu loh, kayak oh ini orang-orang yang mau ikut LPDP, karena kan susah ya. Betul. Nyari temen yang aku berinisiatif untuk jadi oh lebih ke temen. nyari. Iya, karena memang lebih enak ngejar bola ya. Betul. Betul. Kalau nunggu doang kan Iya, ya kapan datangnya? Iya. Tuh Man cari temen yang begitu Man, positif Man. Biar kita jadi dapat beasiswa Beasiswa. gitu-gitu. Amin. Amin. Mau Amin. kan? Mau dong. Mau lah. Niki. Cuma kita kurang bahasa Inggris Man, kita harus les Inggris. Bisa gue. Gila. Tadi kan ya kayak which is Yoi. Literally itu mah jago Inggris Jaksel kita. Aduh. Tapi aku pengen tahu univnya di luar itu tuh di mana dan negara apa? Tadi di spill Amerika ya, US. Iya, sedikit nih. American Dream banget kan. Ya. Kalau kalian ya mungkin sempat dengar kampus-kampus Ivy League gitu ya. Salah satu kampus top dunia gitu. Jadi aku apply beberapa di kampus Ivy League tersebut dan beberapa kampus top lainnya di Amerika. Alhamdulillah kemarin lolos di 4 kampus. Wow, keren banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama itu di Columbia University, kampusnya Cinta Laura. Iya betul. Yang Which is banget. Cinta Laura dan Pasming Best. Iya. Pasming Best juga di sana. Betul. Yang kedua Tasya Kamila juga. Iya. Betul. Jadi kayak flashback siapa aja nih? Siapa aja nih? Jadi pikir lagi. Ayo dong. Ayo dong. Lu udah iya. Masnya udah. Aduh, siapa lagi? Ayo dong. Suaminya Tasya Kamila. Tuh. Semuanya di situ ya, couple. Yang kedua di Cornell University. Yang ketiga di Chicago University. Yang keempat di NYU. Kampusnya Taylor Swift. Wow, keren banget. Ya, jadi kayak dari 4 kampus itu sempat galau juga mau ngambil yang mana karena bagus semua. Dan punya kelebihan masing-masing juga, tinggal disesuaikan dengan minat dan bakat aku. Jadi kayak kemarin nanya-nanya juga tentunya ke senior-senior yang udah kuliah di sana, plus minusnya apa, dan kira-kira cocok sama gue yang introvert nggak sih? Gak mungkin sih. Ya sangat ekstrovert ini ya. Mungkin ambivert ya, kalau lagi belajar ya udah pengennya menyendiri. Iya sih. Bener. Tapi nggak tahu ada yang bilang nggak ada ambivert, tapi I don't know juga. Ada sebenarnya ada. Kayak memang at some point kita mau menyendiri kan. Iya, ada waktu untuk. Ada waktu-waktunya. Iya benar. Pengen ngobrol gini. Nah kemarin akhirnya konsul dan baik lagi sesuai pilihan pertama di LPDP kan kemarin milih 3 kampus sebenarnya, tapi kita bisa apply lebih dari 3 kampus. Pilihan pertama LPDP ku dan dari 4 itu ada. Dan alhamdulillah jadinya dengan ini saya memutuskan. Iya, deg-degan apa nih?
ini dari mana gitu kan. Betul. Alhamdulillah memutuskan untuk gitu ya. Tirai dua apa tirai satu? Tirai dua apa? Pilih dulu, pilih. Apa yang di kantong? Frekuensi ya. Iya, kita sama-sama begitu lagi ternyata. Jawabannya. Ya. Apa lu nih tirai dulu? Tirai, oke. Tirai satu kita buka pemirsa. Ada lah. Yang pertama Iya. adalah tirai 1. Columbia ini. Wah, tepuk tangan. Keren banget. Jadi di Columbia itu ya karena pilihan Pertama satu juga. Terus mungkin udah riset plus minus Betul. cocoknya situ gitu Iya, ya. alhamdulillahnya. Oke, jadi setelah memilih itu ternyata ya plus minusnya lebih cocok di kampus Columbia Iya. gitu. Insyaallah. Dan berarti itu baru apa udah jalan sih sebenarnya Kak? Jadi kemarin prosesnya LPDP itu lulus di tahun lalu, Mhm. bulan Juni pengumuman. Mhm. Jadi kayak ada sekitar 6 bulan dari Juli sampai Desember. Oh, gap dulu nih. 6 bulan ini untuk persiapan nyari kampus gitu. Oh, Jadi oke. kayak habis dapetin LPDP, Mhm. udah punya beasiswa, itu kita somehow merasa lebih aman karena biasanya kampus lebih yakin kalau udah ada fundingnya nih Oh, gitu. oke. Dan mereka juga fundingnya pun kan scholarship, jadi pasti orang-orang pilihan lah gitu, let's say. Hmm. Udah punya pegangan Betul. nih. Tinggal Tinggal disesuaiin. cari nih. Iya nih. Cocok nih sama persyaratan mereka, kita cari tuh. Jadi selama 6 bulan itu tadi aku lanjut persiapan namanya JRE, kayak soal-soal Oke. PPA tapi pakai bahasa Inggris. Itu buat tes ke kampusnya Iya, berarti ke beberapa kampus di kampusnya. Amerika biasanya pakai JRE gitu. Sama tadi persiapan esai kampus kan ada banyak ya, kurang lebih sekitar ada 6 esai. Wow. Terus bikin juga resume atau CV kita juga harus di-adjust. Terus minta letter of recommendation letter gitu kan. Jadi Oke. kayak LOR, letter of recommendation, termasuk salah satunya adalah yang pertama dari akademisi. Nah, aku minta ke dosen perbadasku kemarin, dosen Oke. pembimbing, kan relate ya, jadi kayak udah mengenal kita lebih dekat. Yang dua ini adalah profesional, jadi dari kantor kita, Oke, atasan langsung atasan. atau supervisor sama kolega biasanya. Oh, gitu. Nah, cara-cara itu kita lengkapi juga tuh semua di aplikasi kampus. Jadi sekitar timeline Desember, Januari, Februari aku play kampus di Oke, kampus mulai tersebut. tuh. Heeh. Pengumuman di sekitar Maret bulan depannya tuh. Jadi Maret kemarin pas puasa, Pas berkah puasa. Ramadan, Wah, tuh kan. alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Karena puasa jadi Iya. dilancarin alhamdulillah. Doa dijabah dan alhamdulillah lolos. Gitu. Keren banget. Jadi baru Maret pengumuman, sekarang bulan April ya, baru sebulan. Jadi April. kayak lagi persiapan untuk paspor, visa, Buat dan berangkat. dokumen-dokumen lain untuk berangkat. Sekitar insya Allah mau doanya Agustus, Wes. semoga lancar. Lancar ya Kak di Amin, sana amin, dan amin, betah-betah amin. juga. Harus gitu. betah ya? Harus betah. Pasti betah gak sih Iya sebenarnya? betul. Karena emang udah impian. Iya. Udah ditargetin dari lama. Wishlistnya kecapai. Udah gitu, latihan-latihan. Bener-bener. Betul. Tapi berarti full offline di sana. Betul. Dan dari pihak kantor udah kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah, jadi karena dari kantor di Kementerian Keuangan juga, Mhm. itu semacam tugas belajar. Oh jatuhnya Jadi kayak gitu. jatuhnya Ha. tugas belajar 2 tahun, balik lagi nanti ke kantor. Oke. Oke. Wah indah nih enak nih. Gak usah ngantor gitu. Udah ada kan. udah ada Iya. pegangan kedua Pegangan nih. kedua nih. Tapi berarti beneran full gak ada WFH-an udah gitu ya udah. Oh iya, jadi Kita full kerjaan belajar dilepas, aja. Oh full gitu. belajar. Karena mungkin sama-sama ya ini beasiswa dari pemerintah juga Betul. gitu ya. Dan Bener-bener. tujuan dari kantor pun ketika kalimatnya tugas belajar, berarti kan ditugaskan untuk belajar yang mana atau which is. Which gitu. is Kalau kita balik lagi ke Indonesia dan ke kantor itu punya tadi ilmu yang lebih skill dong yang lebih dan pastinya. bisa dipakai di kantor juga untuk Bener, membantu berkontribusi ya Iya. membangun kebijakan-kebijakan Indonesia. Bener-bener gokil. Gokil. Udah cocok banget sih ini makanya diterima LPDP ya. Wow. Kita harus banyak belajar kayak dia Bang, Betul. tutor. Nah oke untuk podcast kali ini mungkin udah cukup ya Kak. Jangan lupa nih aku mau ngingetin lagi buat Perbanas Pips untuk follow semua sosial media Betul. kita. Karena kita ini akan tayang di YouTube. Terus info-info terupdate juga ada di Instagram, TikTok dan semuanya wajib follow. Atau juga boleh Perbanas Pips nih terutama yang mau share-share ya Kak tentang beasiswa LPDP ini gitu. Oke. Karena ini menarik banget Yoi. dan pasti penting dan berguna untuk kalian semua. So gitu aja dari gue Niki Gue Gilman. dan Gua Azhar. so see you Perbanas Pips. Bye. College Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas.